Baik, bismillah. Kita mulai dulu ya. Namanya ujian. Biasanya ujian itu enak atau tidak, Bu? Biasanya kita anggapnya yang tidak enak ya. Padahal aslinya kita awali dengan mukodimah dari setiap kali suatu acara. Setiap kali acara selalu dibuka dengan ucapan, mari kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Biasanya waktu itu saya tanya, kenapa cuma 2 itu aja yang disebut? Memangnya punya harta nggak nikmat gitu? Punya jabatan, punya entah cantik atau tampan tidak nikmat gitu? Ya. Ternyata setelah direnungkan, karena memang hanya iman dan Islamlah yang tidak punya potensi jadi dosa. Ya, nggak ada nggak ada orang tergelincir masuk ke neraka karena iman dan Islamnya benar. Ya, tapi kalau orang tergelincir ke neraka gara-gara punya jabatan ada, gara-gara dia tampan atau cantik ada, gara-gara uangnya banyak ada. Ya, makanya berarti yuk ini dia. Semua hal yang Allah titipkan kepada kita ya, maka aslinya itu masih berupa ujian. Ya. Tinggal kita nanti mau mengubah itu jadi nikmat atau musibah. Azab biasanya diundang oleh kesalahan, oleh dosa. Dan bukan tanda Allah benci, tanda Allah sayang digugurin dosa-dosanya. Karena begini Bu, dosa itu kalau terus-menerus dilakukan nggak tobat-tobat, pilihannya 2. 1, Allah bongkar aibnya, karena biasanya kalau orang udah pada tahu tobat ya. Coba masalahnya aibnya kebongkar, viral, pasti berhenti, nggak mungkin masih dilakuin ya. 2, kalau udah terus-menerus dilakuin masih belum tobat-tobat juga, pilihan yang kedua, naudzubillah, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat. Naudzubillah. Nggak ada yang ngalangin kita dari tobat beneran. Apakah kalau kita tobat kita digebugin gitu sama setannya? Saya pengen tobat, di tempat wudhu udah ditungguin sama setannya. Jangan tobat kamu ya, sih tonjok. Nggak ada Bu. Ya, Bu, setan itu Bu, di rumah kita nyalain Al-Quran murotal 24 jam, dia nggak betah Bu. Tapi mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Coba kalau bisa, horor ya, parem sorangan. Tapi semenjak motor hilang, ya Allah, memang selama ini motor lebih sering dipakai pergi ke tempat maksiat, bukan ke masjid. Tobat. Gara-gara motornya hilang, jadi nggak bisa pergi ke tempat maksiat lagi. Pertolongan, diarahkan jadi nikmat. Ya. Atau berarti musibah, berarti kebalikannya. Musibahnya berarti apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Ya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Naik jabatan tapi malah jadi menyalahgunakan jabatannya, zolim jadi musibah. Orang pengen maksiat tapi bisa nggak jadi maksiat karena nggak punya jabatan atau kekuasaan sebesar dia. Dia punya kekuasaan, jadi nggak ada yang bisa menghukum, ya udah jadi masalah. Jadi gampang lah ini ya, udah jelas ya. Jadi sekarang berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang mesti kita pikirin bukan aku suka atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Allah titipin kita ilmu tahsin, ya udah dia bisa pengen belajar, ya udah berarti dia jadi pahala ladang dakwah bagi kita. Ya. Karena repot Bu, punya ilmu atau punya harta tapi tidak diberikan ladang oleh Allah. Ada orang yang kami kenal, orang kaya tobat Bu. Dia sadar hartanya ini ujian, maka pengen dia gunakan untuk jalan ketaatan. Dia ke lampu merah, gak nemu yang minta-minta, biasanya rame. Dia ke masjid, kotak amalnya digembok semua di dalam. Dia ke panti asuhan, ditolak, punten kami takut gak amanah, karena anak yatimnya masih sedikit, donatur udah terlalu banyak, punten takut gak amanah, ditolak tuh. Nangis tuh orang pinggir jalan Bu, ya Allah engkau segitu tidak inginnya kah menerima ini ya Allah.
Makanya kalau Allah berikan kita ladang, ya, kita udah belajar sabar itu seperti apa, Islam itu seperti apa, ketemu sama tetangga yang belum ngerti, yang kadang lisannya masih nyakitin, ya udah itu tuh dikasih ajar latihan dari Allah, sok untuk ngamalin, ya, ngamalin ilmunya, ngamalin pengalamannya, nah, nggak rugi ya. Jadi gitu doang bahasan tentang azab, ujian, nikmat, musibah, ya. Jadi bismillah gampang ngebedainnya. Kok kalau misalkan aku tahu kepahitan ini diundang oleh dosa-dosaku, bisa nggak jadi nikmat? Bisa, jadiin jalan tambah dekat sama Allah. Apapun kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, bismillah. Betapa banyak imam-imam besar yang dahulunya juga punya dosa. Imam Fudail bin Iyad, ya, dulunya pernah jadi perampok, tapi wafatnya jadi ulama besar, masya Allah. Fatwanya didengarkan, nasihatnya didengarkan, masya Allah. Ya, lihat para sahabat-sahabat Nabi yang jadi orang hebat. Dulunya juga ada Khalid bin Walid, satu-satunya manusia yang nyaris mengalahkan Nabi dalam peperangan di perang Uhud, cuman Khalid bin Walid. Tapi semenjak masuk Islam menjadi Syaifullah, pedangnya Allah. Ya. Umar bin Khattab, ya kita tahu ingin membunuh Nabi, dulunya maboknya sehari 5 kali, semenjak masuk Islam menjadi salah satu, bahkan Nabi sebutkan kan, kalau beliau bukan Nabi terakhir harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Ya. Orang-orang hebat luar biasa. Ya. Coba dari kalangan tuanya, Bu, yang selamat masuk Islam paling cuma satu, Abu Sufyan. Ya. Itu pun oleh sebagian kaum muslimin kadang dicuekin, ya, karena memang masuk Islamnya ketika Fatu Mekah, memang sudah kalah kafir Quraisynya. Teman-temannya, orang-orang yang seniornya meninggalnya, Abu Jahal mati kafir, Walid bin Mughirah mati kafir, petinggi-petinggi Quraisy semua. Padahal Abu Jahal siapa anaknya? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah siapa? Silakan disebutnya sebagai salah satu sahabat Nabi. Kita dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Walid bin Mughirah, petinggi Quraisy, anaknya siapa? Tadi Khalid bin Walid, pedangnya Allah. Makanya ini juga jadi pelajaran. Sengaja Allah berikan pelajaran agar yuk jangan nunggu tua dulu baru mulai hijrah, baru mulai mengejar Allah, ya. Kalau ada yang tanya, kok tapi bisa nggak maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati, terus diampuni, bisa nggak? Bisa, insya Allah. Karena Allah Maha Penyayang. Ya, asal tobatnya, taubatan nasuha, sebenar-benarnya tobat. Tapi masalahnya satu, siapa yang menjanjikan engkau masih ada umur sampai umur 60 tahun? Ya. Kita bicara 5 menit ke depan juga nggak tahu Bu masih ada umur atau enggak. Benar-benar nggak tahu umur. Ya. Makanya kalau misalkan pernah berbuat salah, pernah berbuat zolim, mengambil yang bukan haknya, yuk segera diselesaikan. Takut. Bahkan perkara punten ya. Saya dengan Teh Yunda, kenal Teh Yunda nggak? Istri ya, berusaha untuk mudah-mudahan Allah ridho memberikan kami keturunan, tapi kan sampai sekarang belum ya. Ke dokter udah, inseminasi buatan udah, program ini udah, obat apa udah, diurut udah, makan apa udah, ya. Sampai termasuk salah satunya dapat nasihat dari guru, dan ini pernah ada yang ngamalin, dia udah segala macam dicobain. Nasihatinnya kayak gini, coba datangi orang tuanya, minta maaf. Mungkin nggak tahu waktu masih bujangan, waktu masih belum menikah, atau waktu masih sekolah, pernah mungkin ada ucapan, tindakan yang menggores hati orang tua, terutama ibu, dan sampai sekarang hanya masih dipendam. Memang tidak marah-marah ibunya, tapi mungkin masih tergores luka, belum bisa melupakan sepenuhnya, dan kita belum minta maaf. Yuk cobain, tanya. Pernah punya apa, salah nggak? Atau kalau kita memang ingat punya kesalahan apa, minta maaf lagi. Nggak sedikit tuh.
Yang akhirnya setelah akhirnya berpelukan, saling menangis, mencurahkan segalanya, besoknya nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian hamil tuh. Padahal kemarin udah bayi tabung, udah apa, udah segala macam. Ya kadang gitu ya. Karena orang dizolimi, ya kita tahu doa orang yang terzolimi kan mustajab luar biasa. Makanya kalau lagi dizolimi, udah doa weh. Tapi kalau bisa doa yang baik-baik, ya doa yang baik-baik. Dizolimi, direndahkan orang, jadiin motivasi, ya. Bahkan ini pernah diamalkan oleh murid dan guru yang luar biasa, Muhammad Al-Fatih, pernah dipukul sama gurunya, Syamsuddin, tanpa punya salah. Jebret, adau, ya. Udah nggak dikasih tahu salah apa. Dan tapi ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang ya. Ini muridnya soleh, gurunya soleh. Gurunya tahu ini murid bakal jadi orang hebat, ya. Dan muridnya juga menjaga adab luar biasa kepada gurunya. Suatu ketika Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan, akhirnya beranikan diri nanya kepada gurunya, "Wahai guruku, aku ingat dulu aku pernah dipukul olehmu. Padahal seingat aku sejauh ini muhasabah diri, perasaan gak berbuat salah." Kata gurunya apa coba? "Aku telah bertahun-tahun menanti kamu bertanya hal itu. Waktu itu aku memukul kamu memang karena engkau tidak punya salah. Cuman pengen mukul aja udah. Apa alasannya? Untuk mengajari kamu bahwa lihat, orang dizolimi, ingat tuh sampai kapan. Kita yang ngucap, kita yang berbuat bisa jadi lupa, Bu. Tapi korbannya, ingat tuh bertahun-tahun. Ini pelajaran bagi kamu ketika engkau sekarang sudah jadi pemimpin, jangan sekali-kali zolim kepada rakyatmu. Karena engkau tidur, rakyatmu tidak lupa mendoakan keburukan untukmu, hancur kamu. Ya. Jangan zolim. Ya. Saya dapat inbox dulu. Ya. Oh iya. Sudah masuk sesi menjawab 2 pertanyaan. Lanjut sesi dulu. Ya. Jadi katanya bukan bunda-bunda yang tanya, saya yang tanya. Ya. Saya yang tanya. Nanti ada hadiahnya bukan bagi yang menjawab? Ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Umroh ya? Hah? Janjiannya di Masjid Al-Nabawi. Masya Allah. Baik, pertanyaannya. Tadi saya sebutin doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Surat apa, ayat berapa? Itu belakang tuh, udah angkat duluan. Pakai mic nggak? Itu yang belakang, teteh yang udah berdiri. Surat apa? Ayat? Iya, betul ya. Surat Al-Anbiya ayat 87. Mana hadiahnya? Oh, gede, Bu. Oh, Masya Allah. Oh, segini tuh dibagi 2? Oh, enggak. Masya Allah. Baik, satu lagi. Ya. Tadi saya baca apa lagi ya? Ini aja ya tentang Al-Quran lagi ya. Kalau tadi doanya Nabi Yunus. Sekarang doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa, ayat berapa? Nah, ibu yang baju hijau duluan depan. Surat apa, ayat berapa? Ayat? Hah? Suratnya betul, ayatnya salah, Ibu. Punten. Nah. Ayo. 1, 2. Tetet. Bukan. Belakang dulu. Belakang si teteh itu. Apa, Bu? Pakai mic dulu, Bu. Surat Al-A'raf ayat 23. Ya, surat Al-A'raf ayat 23. Betul. Alhamdulillah. Oh.
Besok ke saya. Ntar ya, ngasihin hadiahnya dulu. Sambil di depan nanti juga ada banyak bazar ya. Silakan memberdayakan ekonomi umat. Beli, dan kalau bisa jangan ditawar ya. Kalau beli yang mahal-mahal di mall nggak ditawar ya. Ya, dan di sini ditawar ya. Sama nanti izin di depan juga ada adik saya itu menjual buku Perjalanan Mencari Allah. Alhamdulillah atas izin Allah telah terbit kembali buku yang menceritakan kebesaran Allah dalam perjalanan penulis dari lahir, dari waktu masih di Thailand jadi bandar judi sampai pulang, sampai nyantren, sampai yang sekarang. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran daripadanya. Silakan kalau mau dibaca. Juga kemarin kami bekerja sama dengan Tanur Mutmainnah. Kalau nanti bulan November ada yang pengen umroh bareng dengan saya sama Teh Yunda, itu tafadhol, silakan. Dan itu nanti sekaligus pergi ke Masjidil Aqsa juga. Jadi nggak cuma Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tapi juga ke Masjidil Aqsa ya. 3 masjid suci yang diperintahkan oleh Nabi untuk diziarahi. Silakan kalau pengen ikut ya. Sama ada apa lagi program-program dari DAPA ya, Tasdikul Quran. Jangan lupa ini bersunduk dengan infak yang terbaiknya. Tafadhol. Ya. Oh iya, ini dia brosurnya ya. Wakaf Masjid Taski 2, rumah baru untuk santri penghafal Al-Quran, Ikhwan Pesantren Tasdikul Quran. Ya. Apa bedanya wakaf sama infak? Kalau infak itu sedekah dalam bentuk harta dan bisa habis. Ya. Contoh ngebeli nasi bungkusnya habis dimakan. Kalau wakaf itu nggak boleh habis. Makanya biasanya tanah, bangunan. Karena kalau tanah kan nggak dimakan ya, pahit soalnya. Ya. Ya. Kok berarti wakaf boleh nggak dalam bentuk uang? Boleh, tapi nggak boleh habis. Ya. Jadi dikelola. Jadi wakaf produktif, nggak boleh habis atau dijadikan bangunan atau tanah. Ya. Dan tentu yang lebih berkesinambungan adalah yang wakaf ya. Maka silakan nanti boleh melalui DAPA. Ya. Insya Allah. Sudah sampai ke belakang terus silakan.